Hai halo semuanya. Bagi pasangan yang sudah menikah, menjadi orang tua adalah sebuah anugerah. Tapi nyatanya banyak orang tua yang stres bahkan breakout ketika sudah memiliki anak. Kenapa begitu? Mari kita bahas penjelasannya. Tahu nggak sih, sejak punya anak itu rasanya itu hidupku jadi berubah total. Aku kira setelah aku nikah muda itu hidupku bakal jadi enak. Ternyata aku capek, fisik aku lelah, mental aku juga capek. Semua aku rasakan. Aku juga, aku sebenarnya tuh sayang sama keluarga kecilku, khususnya istri sama anakku. Tapi jujur, aku juga merasa nggak sanggup karena adanya tuntutan atau kelelahan dari akibat aku bekerja keras, ngelihat rumah yang berantakan, dan juga tuntutan ekonominya semakin tinggi dari hari ke hari. Kondisi yang dialami oleh mereka tadi disebut juga sebagai parental burnout, yaitu kelelahan bagi orang tua karena tuntutan pengasuhan dan perubahan besar dalam hidupnya. Kenapa ya aku tuh sekarang mudah kali tersinggung? Sampai-sampai aku tuh suka membentak istri sama anakku. Padahal sebelum punya anak aku tuh nggak pernah memiliki sifat emosian kayak gini. Iya, aku juga sering ngerasa gagal. Padahal aku tuh sebenarnya sayang sama anakku, tapi aku juga capek. Aku itu butuh healing, butuh kebebasanku kayak kemarin. Aku tuh butuh shopping, tapi bahkan untuk melakukan itu aku nggak bisa. Nah friends, jadi kenapa sih memang banyak orang tua nih mengalami burnout? Nah ternyata ada 5 faktor nih teman-teman. Yang pertama adalah transisi menjadi orang tua muda. Itu adalah masa yang paling stres. Jadi dalam psikologi perkembangan keluarga itu tuh dijelaskan bahwa setelah punya anak pertama, banyak pasangan muda mengalami penurunan kepuasan pada pernikahan mereka dan peningkatan pada konflik. Jadi ini adalah wajar karena ritme hidup mereka tuh sangat berubah drastis. Waktu pertama kali jadi orang tua, aku tuh bingung, nggak ada pengalaman, nggak ikut kelas parenting, jadinya tuh aku jadi panik sendiri. Nah itu tadilah kurang edukasi membuat para orang tua baru itu pasti mengalami kewalahan saat mengasuh anak pertama mereka. Mulai dari popok sampai ke pendidikan, rupanya tekanan ekonomi itu semakin membesar dari hari ke hari. Ternyata penyebab ketiga yaitu faktor ekonomi. Nah di mana menegaskan bahwa kondisi finansial yang sulit nih bagi para orang tua muda itu pasti dapat meningkatkan stres yang lebih berat. Keluarga aku itu jauh, kami di sini merantau dan apa-apa itu aku harus melakukannya sendiri dan itu melelahkan. Nah, itulah orang tua yang nggak mendapat dukungan baik dari pasangan, teman, bahkan keluarga yang jauh nih itu lebih mudah mengalami yang namanya burnout. Dan yang terakhir adalah temperamen anak, di mana anak yang rewel, cukup hiperaktif dan sering mudah sakit dan bahkan mengalami kondisi gangguan yang spesial, di mana itu dapat membuat beban orang tua semakin berat. Nah, jadi 5 faktor tadilah yang membuat para orang tua muda bisa mengalami burnout atau mengalami stres. Pada orang tua bukan hanya soal capek, tapi berdampak serius pada kesehatan mental, hubungan keluarga, bahkan perkembangan anak. Teman-teman dijelaskan bahwa burnout itu bisa membuat orang tua yang pertama merasa tertekan secara emosional, yang kedua kehilangan kesabaran, yang ketiga menarik diri dari pasangan maupun anak, keempat bahkan mengalami gejala depresi. Burnout itu juga bisa membuat orang tua kehilangan koneksi emosional pada pasangan dan anaknya. Jadi solusi yang dapat diberikan kepada para orang tua yang pernah mengalami stres ataupun burnout yang pertama adalah komunikasi dengan pasangan. Jadi ketika kita berbicara secara terbuka dengan pasangan kita terkait rasa lelah, kebutuhan dan harapan dapat membantu mengurangi salah paham dan pastinya dapat mencegah konflik yang dapat memperburuk stres ataupun burnout. Dan komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membuat pasangan merasa didukung. Dan yang kedua, kita itu bisa membagi peran pengasuhan yang dimana tidak semua tanggung jawab itu harus dilakukan oleh satu orang. Jadi kita itu bisa membagian tugas seperti menjaga anak, berbagi tugas rumah, atau mengatur jadwal yang dapat mengurangi beban fisik kita dan juga mental kita. Nah yang ketiga adalah mencari dukungan sosial. Jadi bantuan dari keluarga, teman, ataupun lingkungan itu pasti membuat orang tua muda nggak merasa sendirian. Nah dukungan sosial terbukti juga nih dapat menurunkan stres dan meningkatkan kemampuan para orang tua menghadapi tantangan mereka. Dan yang keempat, kita itu bisa mengikuti kelas parenting yang dimana kelas parenting ini itu bisa membantu orang tua memahami perkembangan anak dengan cara mengasuh anak yang tepat dan teknik manajemen stres. Jadi pengetahuan ini itu bisa membuat orang tua merasa lebih percaya diri dan tidak mudah panik. Nah yang kelima adalah self care atau mengurus diri sendiri. Jadi baik pasangan suami ataupun istri itu perlunya istirahat yang cukup. Kedua, me time yang singkat dan olahraga ringan atau melakukan hal-hal yang disukainya yang dapat membantu memulihkan energi emosional mereka. Dan orang tua yang sehat itu secara mental lebih percaya diri dan mampu mengasuh anak dengan baik. Nah, yang keenam, perlu kita ketahui bahwa tidak perfeksionis dalam mengasuh, yang dimana tidak ada orang tua yang sempurna. Mengurangi standar berlebihan dan menerima bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses dapat mengurangi tekanan dari rasa bersalah. Jadi teman-teman, itu adalah 6 solusi yang dapat diberikan kepada para orang tua muda yang mengalami stres ataupun burnout. Karena pada orang tua muda itu adalah hal yang biasa teman-teman. Dan tapi dengan adanya pengetahuan serta komunikasi yang tepat, hal ini gampang kok diatasi. Dan
Untuk teman-teman ketahui sendiri, teman-teman itu tidak sendirian. Masih banyak orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan kami juga mengetahui kalau teman-teman sedang mengusahakan yang terbaik untuk diri dan keluarga masing-masing.